Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman mengenai lokasi dan karakteristik suatu wilayah dapat dibangun melalui pengetahuan dasar mengenai peta dan keterampilan dalam menginterpretasi atau pemahaman membaca simbol-simbol pada peta. Hal tersebut menjadi sangat penting karena kondisi fisik suatu wilayah antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya sangatlah bervariasi. Dan tentunya masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Berdasarkan pemahaman lokasi pada suatu peta dan karakteristik suatu wilayah, kita dapat mengetahui berbagai potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut, dan lebih jauhnya lagi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan suatu negara. Mengingat pentingnya hal tersebut, yuk kita simak penjelasan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai pengetahuan dasar peta. Pengetahuan dasar peta merupakan pengetahuan minimal yang harus kita ketahui mengenai sebuah peta. Baiklah, kita awali dari sejarah peta. Peta tertua dibuat oleh bangsa Babilonia sekitar 2300 sebelum Masehi, berbentuk papan tulis berukuran kecil yang terbuat dari tanah liat dan lebih menyerupai seperti denah. Kemudian Anaximander dan Eratosthenes sudah bisa membuat peta dunia dalam bentuk sederhana ya. Kemudian sekitar 150 sebelum Masehi sudah ada peta karya Ptolemeus yang lebih mirip peta itu dengan peta yang sekarang bentuknya ya. Pengertian peta menurut International Cartographic Association, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Dengan kata lain, peta merupakan gambaran permukaan bumi, baik sebagian maupun seluruhnya, pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Jadi, kata kuncinya adalah skala ya, dan juga bidang datar. Ketika kalian menemukan gambar berupa peta tetapi tidak memiliki skala, maka gambar tersebut lebih dikatakan sebagai denah ya, seperti pada undangan pernikahan. Jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta ada dua, ada peta umum dan peta khusus. Yang pertama, peta umum atau peta topografi. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah, baik objek atau kenampakan alam maupun buatan. Kenampakan alam tersebut misalnya sungai, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut, dan danau. Kemudian objek buatannya misalnya kota, desa, jalan tol, dan rel kereta api. Sedangkan yang kedua, peta khusus disebut juga peta tematik. Nah, peta khusus ini merupakan peta yang menggambarkan data-data tertentu di suatu wilayah. Contoh peta khusus yaitu peta persebaran fauna di Indonesia ya, hewan-hewan. Kemudian peta hasil tambang di Indonesia, peta cuaca di Indonesia, peta curah hujan, peta geologi, peta kepadatan penduduk, peta hasil pertanian, peta persebaran COVID, dan sebagainya. Komponen peta. Yang pertama ada judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi peta, yang keempat simbol peta, yang kelima garis koordinat,
yang keenam inset, yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan sumber peta. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Jika orang melihat suatu peta, maka yang pertama kali dibaca atau dilihat adalah judulnya ya. Nah, judul peta ada yang menempatkannya di sebelah atas, ada juga berada di bawah. Nah, tapi secara umum judul peta berada di sebelah atas. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Berdasarkan skalanya, maka peta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, peta teknik atau peta kadaster. Jenis peta ini memiliki skala yang sangat besar, yakni skala 1 berbanding 100 sampai 1 berbanding 5000. Yang kedua, peta skala besar. Peta jenis ini berskala 1 berbanding 5000 sampai 1 berbanding 250.000. Yang ketiga, peta skala menengah, yakni peta yang berskala 1 berbanding 250.000 sampai 1 berbanding 500.000. Selanjutnya, yang keempat, peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini berskala 1 berbanding 500.000 sampai 1 berbanding 1 juta. Yang terakhir, peta geografi, yakni peta yang berskala lebih dari 1 berbanding 1 juta, ya, atau di atas 1 juta. Nah, jangan lupa, ternyata peta yang berskala besar justru memiliki angka yang kecil. Sebaliknya, peta yang berskala kecil justru memiliki angka yang besar. Skala peta. Ada dua jenis skala peta. Yang pertama skala angka, yang kedua skala garis atau skala grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Artinya skala tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Atau jika dikonversi, 1 cm di peta sama dengan 100 meter di lapangan. Yang kedua, skala garis atau skala grafis berbentuk garis atau grafis digambarkan di dalam peta. Nah, jika ada gambar grafis seperti pada layar, maka satuan dalam kilometernya diubah menjadi sentimeter. Sehingga 5 km jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 500.000 cm. Karena itu, skala peta menjadi 1 berbanding 500.000. Orientasi peta atau arah mata angin. Ada beberapa bentuk arah mata angin atau orientasi peta. Nah, bentuk-bentuk tersebut semuanya sangat membantu pembaca untuk dapat memahami lebih jelas mengenai isi dari peta. Orientasi peta selalu menunjukkan arah utara itu ke sebelah atas, sedangkan arah selatan selalu ditunjukkan ke sebelah bawah. Selanjutnya arah sebelah timur ditunjukkan di sebelah kiri, dan barat selalu ditunjukkan di sebelah kanan ya. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, simbol peta ini bersifat internasional ya. Jadi dimanapun simbol peta itu sama. Simbol peta terdiri dari simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Yang pertama, simbol garis. Objek yang digambarkan dengan simbol garis, contohnya sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah, dan objek lainnya. Yang kedua, simbol area. Nah, simbol ini contohnya menunjukkan danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur, dan sebagainya. Yang ketiga, simbol warna. Nah, adanya gradasi warna biasanya menunjukkan
adanya perbedaan ketinggian suatu daerah, dan adanya perbedaan kedalaman laut. Yang keempat, simbol titik. Contohnya, ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan atau kota lain, pelabuhan, bandar udara, gunung api yang tidak aktif atau mati, maupun gunung berapi. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Jadi, ketika kita mencari suatu lokasi, suatu daerah, maka kita harus mengetahui berapa garis lintangnya dan berapa garis bujurnya, maka lokasi tersebut akan akurat. Garis koordinat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Garis lintang merupakan garis yang melintang dari barat ke timur atau dari kanan ke kiri ya. Kemudian garis bujur itu tegak lurus dari utara ke selatan atau dari atas ke bawah. Inset peta. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Inset peta dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Nah, di situ ada gambar Sumatera. Daerah Sumatera bila digambarkan lebih luas, maka berada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, legenda peta. Legenda menunjukkan keterangan semua objek atau simbol yang ada serta muncul pada muka peta. Nah, simbol-simbol pada peta tersebut sifatnya internasional ya. Artinya berlaku di semua daerah dan di semua negara. Contoh simbol-simbol yang digambarkan pada legenda bisa dilihat pada gambar berikut. Yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Contoh lembaga yang membuat peta diantaranya yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau disingkat Bakosurtanal. Nah, dari sumber peta inilah dapat diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Selain itu juga kita bisa mengetahui kapan peta tersebut dibuat sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi sebenarnya. Demikianlah pemaparan mengenai pengetahuan dasar peta. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar IPS menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.